Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana liyaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita aturkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada hari ini. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah, maka izinkan saya untuk memulai presentasi pada hari ini. Baiklah, presentasi kami yaitu berjudul Memahami secara konseptual dan mampu menyusun program semester serta memahami fungsinya bagi guru. Kami dari kelompok 6 beranggotakan yaitu Iva Darmayanti dengan NIM 20031073, yang kedua Reski Alma Indah 20031028, yang ketiga Wuri Julita dengan NIM 20031110, yang keempat Zahara Vina 20031040. Baiklah, materi yang akan dibahas yaitu program semester. Materi ini akan dibahas oleh Zahara Vina. Kepada Zahara Vina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang program semester yang terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi program semester, yang kedua, langkah-langkah penyusunan program semester, dan yang ketiga, pedoman yang diperlukan untuk penyusunan program semester. Pengertian program semester sendiri yaitu program semester atau PROMES adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Fungsi program semester atau PROMES yaitu yang pertama, menyederhanakan atau memudahkan tugas seorang guru dalam pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai pedoman atau acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi guru sekaligus bagi murid. Yang kelima, sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. Yang keenam, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif dan efisien secara terukur. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan program semester. Materi ini akan dibacakan oleh Iva. Kepada Iva dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Materinya adalah langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, menginput KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Pedoman yang diperlukan untuk penyusunan program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program 17 semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya didasarkan pada materi yang tertuang dalam SKKD. Program semester dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada di dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Program semester akan mempermudah guru dalam alokasi waktu mengerjakan materi yang harus dicapai dalam semester tersebut. Pada dasarnya, yang menjadi isi dari program semester adalah apa yang tercantum dalam GBPP. Tetapi ada perluasan dan kelengkapan sehingga membentuk satu program kerja pengajar.
pengajaran. Penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun suatu pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Dalam penyusunan program semester, referensi yang digunakan adalah kalender pendidikan, YBPP, mata pelajaran, hasil analisis mata pelajaran, format program semester. Unsur-unsur yang biasanya terkandung di dalam program semester meliputi yang pertama tujuan. Tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum yang diambil dari SKKD, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Yang kedua, pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu caturwulan yang bersangkutan. Perencanaan pembelajaran menyusun pokok bahasan dan subpokok bahasan dalam satu semester. Dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut dapat diselesaikan dalam satu semester dengan pemenuhan kualitas dan yang disyaratkan. Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Lanjutan dari materi sebelumnya akan dibacakan oleh Wuri. Kepada Wuri dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang ketiga, metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan metode-metode mengajar yang direncanakan akan digunakan dalam mengajarkan setiap pokok bahasan yang bersangkutan. Penentuan metode mengajar ditentukan juga oleh tujuan yang dirumuskan Yang keempat, media dan sumber. Di samping metode mengajar untuk setiap pokok bahasan, dicantumkan pula media dan buku sumber yang digunakan. Pencantuman buku sumber meliputi nama penulis, nama buku, tahun, dan penerbit, dan juga bagian atau bab yang diacu dalam pengajaran pokok bahasan yang bersangkutan. Media akan memudahkan siswa dalam mengalami, memahami, dan mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, evaluasi pengajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di luar masing-masing pokok bahasan, seperti evaluasi atau tes sumatif. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan juga untuk memperbaiki bahan ataupun juga metode pengajaran. Yang keenam, waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan, sehingga
Dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Langkah-langkah penyusunan program semester adalah A. Menghitung jumlah minggu atau hari efektif dalam satu semester yang ada dalam kalender pendidikan. B. Menghitung jumlah jam pelajaran efektif untuk tatap muka dan non-tatap muka dihitung dengan jumlah minggu efektif dikalikan dengan jam pertemuan. C. Mendistribusikan alokasi waktu berdasarkan pokok bahasan dalam GBPP. Jumlah jam efektif tatap muka dan kegiatan pada jam efektif non-tatap muka. D. Merumuskan program alokasi waktu per semester. Baiklah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Saya sebagai moderator, apabila ada salah dalam kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.